Kenapa Pak? Aku deg-degan nih. Deg-degan kenapa? Mau nikah. Ada yang mau sama kamu? Pertanyaan bagus. Kenapa Pak? Soalnya ini kan dua. Yang kedua, amin ya Allah. Istrinya mantap. Jangan. Karena ini guys, kita ngomongin soal check up pranikah. Penting nggak sih gitu loh? Ya nggak penting lah. Kayak nggak penting. Kalau menurutku sih penting lah. Karena kita bisa mengetahui bagaimana kesehatan pasangan kita. Iya, kalau nanti akhirnya ketahuan pasangan nggak sehat gimana? Kalau secara fisik nggak masalah, kalau badannya nggak satu yang jadi masalah. Ya udah. Nah, Terus gimana tuh? Kita sekarang datengin orang spesial Iya kan? dari rumah sakit Profesor Soekarno Mojosari, namanya Dr. Wuli. Dr. Wuli. Beliau ini adalah ahli patologi klinik. Wow, Patologi itu tutup patok ya. Kita sama aja. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Tapi nggak tahu pasangannya sehat nggak? Pasangan sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya nggak tahu. Ini dokternya. Dokternya cantik ya. Dok, kita nggak sempat kasih ke saya. Ini kayak apa diagnosis sih kayaknya. Dokter Wuli, kita sambut dulu ya, luar biasa nih. Dia ini patologi klinik ya, ahlinya nih. Nah, kita ngomongin soal pranikah, check up. Penting nggak sih? Kita pengen tahu dulu, tapi kita langsung beri kesempatan masuk ya. Dokter mau jelasin dulu dok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada dong nih loh. Boleh nggak? Sebelum acara dimulai saya mau pantun dulu. Boleh. Keren. Kita pantun juga. Ya. Iya. Ini pasti waktu SD disuruh maju duluan. Iya. Ya, disimak ya. Cikini kegondang dia. Aku begini gara-gara dia. Kalau ditanya, aku suka kucing apa? Jawabannya pasti kucing Anggora. Oke. Jangan lupa cuci tangannya. Habis elus kucing Anggora. Agar tak kena penyakit toksoplasma. Cayo toksoplasma hempas cayo. Bentar Pak, saya ada pantun. Dokter Wuli. Gimana? Makan ubi anget-anget. Terus Dokter Wuli cantik banget. Iya. Kita ngomongin soal pranikah, penting nggak sih gitu, kita check up gitu ya. Sebenarnya dokter apa sih yang menjadi penting ketika calon pengantin ini harus check up gitu loh? Iya, oke ya. Jadi memang topik check up pranikah ini saya angkat karena melihat dari hasil penelitian itu masih sedikit sekali masyarakat yang mengerti tentang pentingnya check up dari pranikah, ya kan? Salah satunya adalah informasi mengenai penyakit TORCH dari salah satu penelitian di tahun 2017 di Rumah Sakit Makassar itu dijelaskan bahwa hanya 50% masyarakat atau sekitar 112 orang yang mengerti tentang informasi TORCH, ya kan? Yang mungkin itu nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, kalau misalkan dari sisi pengetahuan mereka ngerti aja enggak ya, apalagi kita minta mereka untuk paham ya kan, apalagi kita minta mereka untuk melakukan screening penyakit TORCH itu sendiri kan. TORCH itu sendiri memang menjadi salah satu bagian daripada screening dari pranikah itu sendiri atau check up pranikah. Baik, sebelum ke sana Mas, saya pengen tahu biasanya kalau ini pengalaman kita ya, ketika kita mau menikah, itu kalau laki-laki ya biasa cek darah kayak gitu ya, hipertensi. Kalau cewek biasanya dokter suntik TT. Itu mentornya ke situ ya. Kalau ngomong TT yang jelas Pak, nggak enak nanti dengarnya. Iya, TT. Oke. Dokter ketawa gitu. Dokter, ini nanti kalau misalnya dari TORCH ini sendiri tidak sampai dilakukan oleh calon pengantin, apa dampaknya? Apakah bayinya stunting atau cacat seperti teman saya? Cacat fisik dan mental. Ya. Gimana dokter? Iya, kalau misalkan nih calon pengantin ini ternyata belum sempat ya dia periksa tentang TORCH ataupun pemeriksaan-pemeriksaan lain yang memang diperlukan untuk check up pranikah, maka ada beberapa hal yang bisa membuat fatal gitu ya. Ternyata misalkan TORCH-nya positif ya kan. Nah, itu nanti
kalau pas hamil dia bisa keguguran ya kan? Oh. Ya, terus yang kedua nanti dia bisa melahirkan anak dengan gangguan kongenital atau cacat bawaan gitu kan. Pas cacat bawaan, lihat sini pas. Ngomong-ngomong, Mas Ferry dulu ini nggak melakukan check up pranikah nggak? Kebetulan enggak sih. Iya kelihatan loh. Nggak gitu, nggak takut ya. Tapi alhamdulillah anaknya sehat ya. Amin, sama sih, sama. Dokter kayak gimana, saya. dokter? Iya sama, saya dulu Sama? juga. Dokter juga nggak? Iya, nggak check up pranikah. Nah, karena saya melakukan kesalahan, saya nggak pengen nih masyarakat Kabupaten Oh, Mojokerto iya. juga tidak melakukan check up pranikah ini, Oh, makanya oke. saya podcast di sini tujuannya untuk mengajak masyarakat nih. Makanya gembar-gembar terus ya. Iya. Gimana kalau kita cek sekarang dok, dokter? Iya, siapa yang dicek? Dokter. Karena saya Dokter nggak diri sehat. sendiri gitu ya. Oke, dokter, sebenarnya kita pengen tahu dulu patologi klinik, kita pengen tahu garis besarnya ini apa sih sebenarnya gitu ya? Apa sih kerjanya dok? Apain gitu? Apakah terus patok-patok gitu atau gimana sih ceritanya? Nah ya, bentar saya mau tanya juga nih ya sebelum saya jawab ya. Kita balik tanya. Pak Ferry sama Pak Tata pernah nggak sih diperiksa darahnya di laboratorium Pernah. rumah sakit? Pernah, kita darah biru ya. Enggak sih, nggak pernah. Darah Karena, kotor. karena kebetulan kita Sehat takut darah. ya? Takut darah. Oh takut darah, takut Donor. diambil darah. Iya. Oh iya. Saya takut darah sama debt collector. Kita donor darah aja setahun sekali aja ya. Mas, Iya, ya. Itu pun karena kita kena bisul dulu. Oke. Oke, ngomongin darah kenapa dok? Iya, jadi dokter patologi klinik itu dokter yang bekerja di laboratorium, ya kan. Jadi pekerjaannya itu meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan Yeah. pasca analitik, ya kan. Jadi kita pada saat mengambil darah, ya biasanya mengambil darah memang analis, kita pastikan bahwa memang teknik pengambilan darahnya itu tepat, ya kan. Misalkan pasien pemeriksa gula darah puasa, kita pastikan bahwa memang puasanya itu tepat 8 jam atau lebih boleh lah ya, 8 sampai 12 jam masih boleh ya. Oke, kita potong dulu. Dokter Uli, kita pengen tahu. Ketika orang diambil darahnya, itu katanya kan dokter Uli harus berpuasa. Berpuasanya 8 jam. Ya, untuk gula darah puasa. Oh. Ya kan kadang puasa itu kan definisi puasa kan lain-lain ya. Mungkin ada pasien-pasien yang bandel, iya tadi pagi saya minum es teh manis atau nggak boleh. teh hangat. Itu berpengaruh dokter ya? Dikit aja kok, dikit aja iya kan. Jadi hasilnya jadi bisa mempengaruhi interpretasi hasilnya kan. Gitu. Oke. Ya kan teh manis ada gulanya. Ya, ya Nggak kan? boleh ya dok? Yang- Berarti kayak puasa beneran itu ya? Iya, yang kayak puasa beneran, hanya saja masih boleh minum air putih. Oh, ya, masih air boleh putih ya. tanpa dicampur apapun, tanpa campur gula. Ya Nggak kan? pakai niat ya dok ya? Hah? Kayak niat puasa Ramadan gitu. Intinya supaya pengambilan darahnya nanti darahnya bisa Bersih, netral ya? itu ya. Iya, bisa terhindar dari intervensi apapun ya. Oke. 8 jam dokter ya. Ya. Prosesnya udah. nanti berapa jam dokter atau berapa hari ketika misalnya ada pasien yang diambil darahnya sudah diketahui, oh ini ternyata ada bla 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 gitu. Prosesnya. Iya. Jadi memang pemeriksaan check up pranikah kita ini kan ada banyak ya. Oke. Yang pertama adalah darah lengkap, Ya. ya kan. Yang kedua adalah golongan darah dan resus. Terus kemudian ada hepatitis B, ada hepatitis C, ada HIV, Oke. ada apalagi gula darah puasa ya, dan juga pemeriksaan TORCH Oke. ya. Untuk selain TORCH, pemeriksaan yang saya sebutkan tadi selain TORCH itu hasilnya bisa cepat kok. Ya kurang lebih 2 jam udah selesai ya Oke. kan. Hanya saja untuk pemeriksaan TORCH itu memang kita rujuk ya kan. Oke. Kita rujuk ke laboratorium lain dikarenakan permintaan pemeriksaan masih sedikit, nggak terlalu banyak ya kan. Jadi hasilnya nggak bisa kalau misalkan ditunggu dalam waktu 2 jam. Oke. Biasanya sore hari lah baru Butuh bisa waktu ya? jadi, butuh waktu. Misal Proses ya? pagi periksa ya sore lah Ya. bisa jadi. Takutnya nanti ini nggak maksimal hasilnya. Gitu ya, Pak? Jadi memang benar-benar harus. Ya kalau menurut saya sih sebagai orang-orang yang terkemuka gitu ya, maksudnya banyak muka. Dokter, saya pengen tahu. Ini dokter tadi nyebutin TORCH, apa ini sebenarnya? Kita nggak tahu. Saya juga mau nanya itu. Oh, iya. Apa
apa ini? Iya ya, jadi TORCH itu singkatan dari T-nya toxoplasma, ya kan? O-nya other infection, salah satunya adalah HIV, ya kan? Kemudian R-nya rubella, ya kan? Terus kemudian C-nya cytomegalovirus, dan hanya herpes simplex. Bisa nggak dibahas satu-satu dok? Iya. Satu apa aja yang menyangkut mau nikah juga nih. Saya terakhir aja tahu nih, kayak teman saya pernah ini. Dokter Guli silakan. Dokter ini cantik, ketawa-ketawa terus ya. Cantik, murah senyum. Edukasi banget ya. Iya. Gimana dok? BTW nggak pernah ada yang kena herpes kan ya? Sorry ya, ini dok. Ya, sana aja. Jadi yang pertama toxoplasma ya. Toxoplasma itu infeksi yang disebabkan karena parasit, ya kan? Namanya Toxoplasma gondii. Bagus banget ya namanya ya. Parasit kayak dia juga. Parasit. Numpang hidup terus. Kat. Jadi misalkan biasanya terjadi pada orang-orang yang suka makan makanan yang mentah, ya kan? Misalkan daging yang mentah, atau daging yang kurang matang, atau misalkan sayuran mentah ya. Tapi sayurannya kurang dicuci bersih. Ya itu juga bisa. Atau orang-orang yang dia suka memelihara kucing ya, tapi memang kebersihannya masih kurang ya. Jadi sebenarnya penyebabnya bukan kucingnya, tapi kotoran kucing itu yang ketika menempel di bulu-bulu kucing, yang ketika kita ngelus si kucingnya, nah itu terus kita lupa nih nggak cuci tangan pakai sabun, ya kan? Nah itu bisa masuk ke dalam, ya kan? Toxoplasma bisa masuk ke dalam gitu. Ya jadi kan bahaya banget. Dok, kalau tadi kan daging mentah, kalau telur setengah matang ada juga efeknya dok ke toxoplasma? Kan banyak nih yang enak nih. Enggak, daging aja. Ini saya juga mau ngulas Mas Pak. Dokter Uli tadi bilang bahwa ini untuk kesejahteraan dan kesehatan ibu hamil, betul kan? Iya. Dokter Uli, ketika ibu hamil itu disuruh konsumsi makan-makan bergizi, salah satunya daging, kita kan nggak tahu nih bisa dimasak di steak, sote atau apapun itu. Biasanya kan matangnya kan separuh gitu ya. Dokter, apakah harus matang semuanya agar terhindar dari penyakit ini? Iya, diusahain kayak gitu karena kita tahu kan orang hamil itu relatif daya tahan tubuhnya kan berbeda ya dengan orang yang tidak hamil ya. Otomatis kita berusaha menghindari makan makanan yang yaitu tadi seperti daging yang kurang matang atau setengah matang, karena daya tahan tubuhnya pada ibu hamil itu lebih rendah gitu kan daripada orang-orang yang sehat. Ini untuk hamil muda ataupun hamil muda? Proses hamil tua, sorry. Iya, hamil semua muda, ya? hamil tua, sama aja ya? Hamil kedua, ketiga. Istri muda, istri tua. Gak keren dokter Uli, tapi kan gak keren ketika kita sama-sama makan orang banyak gitu ya, makan steak gitu, terus kitanya tahu itu nggak mateng beneran. Wah, gengsi nih kalau saya makan ini. Iya, malu lah, gengsi lah sama tempat duduk yang lain gitu kan. Iya, tapi request kan aja yang matang gitu ya. Iya, request yang matang atau yang lain, tapi kan nggak keren juga kan kalau ternyata hamil terus terkena terus yang naudzubillah ya kan. Kan kasihan tuh anaknya bisa keguguran, bisa cacat bawaan. Aduh, loncat. Oke, sudah cukup kedua. Yang kedua sekarang. Apa tadi dok? O-nya? Other infection. Apa itu? Soalnya HIV. Iya. Yang dulu pernah kamu itu. Caranya dari sini Pak. Sana. Iya. Nanti kita bahas di belakang aja. Oke. HIV/AIDS ya. Oke. Terus yang kedua adalah rubella. Yang ketiga? Ya, ketiga. Rubella itu campak Jerman. Apa itu dok? Iya, beda loh sama campak Mojokerto. Campak. Ini campak nih katanya. Afrika ya Pak. Afrika. Jadi rubella atau campak Jerman itu bahaya juga karena kalau misalkan si ibu nih terkena pada saat hamil ternyata terkena rubella, nah dia bisa menularkan ke bayinya, dan kalau misalkan bayinya itu lahir itu dia bisa kena CRS ya. Apa gitu Pak? Gitu dong. Banyak banget sebenarnya. Congenital rubella syndrome. mulai dari matanya, ya kan, katarak, terus habis itu deafness, ya, tuli, terus habis itu jantungnya ada penyakit jantung bawaan, habis itu ada retardasi mental, jadi kayak
ibunya jongkok gitu kan. Iya kan, kasihan kan tujuan kita menikah tadi kan salah satunya memperbaiki keturunan. Iya, untuk mencetak generasi unggul calon pemimpin bangsa kan. Kata Pak Presiden, Coba kamu tanya. 45 generasi penerjemahan tadi itu tadi. Nyaut ya. Masa lalu gue Pak. Sudah semua. Iya. Terus Dok, apalagi tadi? Apalagi sitomegalovirus, ya. Sitomegalovirus. Kena Sorry, jangan dulu. Campak Jerman ini apa Dok? Apa yang Ini virus atau apa? Atau Ya, virus. Rubella ini disebabkan karena virus ya. Bedanya dia dengan campak biasa. Pada campak biasa kan biasanya kita lihat kayak matanya merah, kayak fotofobia. Jadi kalau kena cahaya, silau-silau ya kan. Pada rubella ini tidak ada ya kan. Cuman pada rubella ini ruangnya itu dia biasanya di wajah terus ke seluruh tubuh. Itu biasanya dalam waktu 5 hari dia sudah sembuh gitu ya. Berarti kalau campak itu silau ya kalau lihat cahaya. Iya, tapi yang bukan campak Jerman. Yang Indonesia. Iya. Waduh, aku juga bukan campak Indonesia juga sih. Aku silau nih kan. Aduh, ya dokter dulu nih. Dokter Uli, tapi ini jarang terjadi. Tapi jarang terjadi di Mojokerto. Atau ada? Kalau di beda. Mojokerto saya belum melihat angka statistiknya sih. Cuman kemarin memang ada penelitian itu di Surakarta. Jadi ada di Puskesmas Surakarta sekitar tahun 2015 itu memang banyak sih ditemui adanya penyakit TORCH ini. Jadi sebenarnya penyakit TORCH ini sebenarnya bisa terjadi pada orang dewasa ya kan, orang muda ya, nggak harus selalu pada ibu hamil ya kan. Memang bahayanya itu pada ibu hamil karena dia bisa ditularkan pada janin. Kalau yang terkena orang-orang dewasa yang sehat-sehat terus kemudian terkena TORCH mah dia perang aja sama daya tahan tubuhnya. Ini biasanya laki-laki atau perempuan yang lebih banyak untuk usia produktif yang TORCH ini? Untuk perempuan terutama untuk yang ibu hamil ini memang sangat bahaya sih, sangat berbahaya. Dokter Uli, tapi ketika imunnya kuat itu bisa ditahan ya, dibentengin. Iya, jadi TORCH itu kan toxoplasma, ada rubella, CMV, terus kemudian ada herpes simplex ya. Itu kebanyakan kan virus ya, yang parasit toxoplasma aja. Jadi kalau misalkan dengan penyakit virus, kalau misalkan daya tahan tubuh kita kuat dan ditambah kalau misalkan kita segera minum obat nih dari dokter dan jangan lupa berdoa ya, insya Allah bisa segera sembuh, kita bisa menang gitu kan. Tergantung pohonnya masih ada apa nggak tanyakan. Ini mbak pohon. Tapi kalau pada ibu hamil kan kita tahu sendiri daya tahannya udah turun kan. Nah, dan bisa ditularkan pada bayinya. Dan sekarang kan kita tahu kan bayi itu kan dia belum punya antibodi, belum punya kekebalan untuk melawan penyakit-penyakit itu. Apalagi kalau dulu ternyata ibunya belum vaksin MR, measles, rubella ya kan. Tahu nggak tak? Tahu. Oh ya udah. Teman-temanku itu. Istrimu. Dokter Uli, kita belum bahas soal herpesnya. Ini juga salah satu TORCH juga ya. Iya betul. Gejala awalnya seperti apa sih? Herpes itu ada 2 sebenarnya ya. Ada yang disebabkan karena herpes itu disebabkan karena virus herpes. Maksudnya ada 2 jenis, ada HSV1 dan ada HSV2 ya. HSV1 itu biasanya oral ya di sekitar mulut ya. Ada kayak biasa kayak herpes gitu kan. Udah kayak melenting gitu ya. Terus ada kayak ya keluhannya biasanya ya lelah, ya demam, udah capek gitu ya. Udah capek kayak gitu ya. Terus kemudian ada herpes tipe 2. Nah, herpes tipe 2 ini yang ada di genitalia ya. Makanya kalau seorang ibu hamil ternyata dia menderita herpes tipe 2 ini, makanya bayinya nggak boleh dilahirkan secara normal atau per vagina. Karena alasannya bayinya bisa terkena. Makanya gitu ya. Kita bawa ke dokter kandungan ya, konsul ke dokter kandungan, biasanya nanti sama dokter kandungan ya persalinan seksual ya akhirnya. Nah ini makanya saya suka untuk teman-teman di Sukandar, sering-sering lah dokter Uli kesini ya. Malah edukasi banget nih. Terus kita juga cerah ya. Tim ya, tolong tim. Agenda kayak gini-gini ya tim ya. Jangan cowok terus ya. Sekali dokter yang muda cantik ini ya. Dokter, kita pengen tahu juga. Ini menjadi rahasia masyarakat juga bahwa ketika mau periksakan untuk tahu TORCH-nya ini dokter, kan takut biayanya. Kalau di FKTP mungkin ada BPJS ya.
Tapi kalau di rumah sakit Sukandar misalnya seperti apa? Iya, jadi kalau pemeriksaan TORCH ini memang nggak bisa dilakukan di puskesmas ya. Ada rujukan berarti ya? Di puskesmas harus dilakukan di rumah sakit. Kalau memang ada indikasi ke arah TORCH ya, bisa pasien menggunakan BPJS dan bisa gratis. Kalau memang ada indikasi, jadi memang dari pemeriksaan dokter, misalkan dari dokter penyakit dalam atau ini dokter objin maksudnya, dokter objin misalkan ya ini ada kemungkinan setelah 2 USG kok kayak gini, ada kemungkinan ke arah TORCH, sebenarnya periksa pakai BPJS bisa gratis. Hanya saja untuk medical check up ya kan, medical check up pranikah kan ini orangnya sehat-sehat. Nah, orangnya sehat-sehat ini nggak bisa di cover BPJS, jadi harus bayar sendiri. Dan itu ada kategorinya, ada silver, ada golden. Pak, kamu pegawai sana, Pak? Enggak, aku kebetulan dari bangsa itu Bang. Dari bahasa gesek-gesek itu. Dokter Uli silakan. Ya, jadi kita memang ada 2 paket ya untuk medical check up pranikah ini, ada paket silver dan ada paket gold ya kan. Paket silver ini yang kita periksa adalah darah lengkap ya, kita periksa golongan darah dan resus, kemudian kita periksa hepatitis B, HIV, dan kita periksa gula darah puasa. Ya, ini biayanya 173.500 per orang. Terjangkau banget ya? Ya, para suami istri kan berarti harus dua-duanya kan? Iya. Tapi terjangkau kalau dokter aja segitu. Biar apa sih ya? Iya. Makan di tempat-tempat mall gitu aja habisnya lebih dari itu loh. Benar sih? Saya nggak ikut-ikut, Pak. Takut dibagi saya aja. Dan lanjut yang golden. Ya, yang paket gold itu tentunya yang dari paket silver itu tadi kita tambah dengan hepatitis C, ya kan? Terus kita tambah dengan pemeriksaan TORCH ya. Jadi ada pemeriksaan IgM dan IgG toksoplasma. Ada pemeriksaan IgM dan IgG rubella, IgM dan IgG CMV atau cytomegalovirus, dan IgM dan IgG HSV ya, herpes simplex virus. Itu memang harganya nggak mahal. Kalau misalkan paket gold ini, kalau untuk yang dengan TORCH ini kita khususkan untuk yang perempuannya yaitu sekitar 2,3 juta, dan ini pun pemeriksaannya kan memang jarang banget ya permintaan pemeriksaan ini di rumah sakit. Jadi memang untuk saat ini kami rujuk ke lab lain ya kan. Baik. Terjangkau lah. Investasi kesehatan. Saya dulu nikah aja habis setengah M. Rencana itu tahu. Emoh. Tapi gini, kita pengen tahu dari Dr. Uli. Ini kan dari semua paket tadi baik silver atau gold, ini kan banyak yang diperiksa. Dalam waktu kurun berapa hari ini bisa tahu? Oh ternyata negatif kok. Sehari ini sehat dari semua penyakit yang sudah kita diagnosis itu. Sehari bisa. Langsung ketemu hasilnya. Iya bisa ketemu hasilnya. Iya. Kalau kamu tadi ngomongin soal harga nih, manten takut nih. Nah, aku misalnya periksa juga takut nih kalau misalnya ternyata aku ada penyakit. Takutnya calon istriku jadi nggak mau nih sama aku. Gimana dok kalau kayak gitu dok? Ya, tapi cinta nggak sih sama calon istrinya? Kepaksa ya. Terlanjur tak sandet Pak, tak sandet. Kowe ketemu neng jalan. Tapi gini Dr. Uli, dari Dr. Uli sendiri yang menangani pasien-pasien ini, ada peningkatan nggak sih dari tahun lalu sampai tahun ini? Untuk pemeriksaan check up pranikah, kebetulan memang paketan medical check up di rumah sakit Sukandar itu ada banyak ya. Kebetulan memang inovasi paketan MCU pranikah ini memang baru kita luncurkan di tahun ini. Jadi kita belum bisa mengevaluasi gitu kan. Tapi setiap hari ada? Setiap hari ada. Dari yang jam kerja ya, Senin sampai Sabtu kita ready. Ini sama antrinya seperti pasien-pasien lain pakai? Bisa ya. Jadi kalau misalkan mau menginginkan medical check up pranikah ini, tentunya kita datang ke bagian pendaftaran, kemudian kita akan diarahkan ke poli MCU. Oh, ada sendiri polinya? Iya, khusus poli MCU, nggak pakai ngantri kok. Oh, nggak pakai ya? Langsung dilayani. Dokter lu sendiri datang ini? Nanti ada petugas
tugas di sana, ya kan. Nanti habis itu kita akan diarahkan ke laboratorium untuk periksa. Nah, saya ada di bagian laboratorium. Syaratnya, dokter, syaratnya untuk mungkin dari calon pengantin ya, yang akan check up apa aja yang perlu dibawa ketika. Oh ya, yang perlu dilakukan untuk melakukan untuk memeriksakan medical check up pranikah ini tentunya si calon suami dan calon istri harus puasa. Puasa ya minimal 8 jam karena kita perlu pemeriksaan gula darah puasa kan. Gitu, itu aja sih. Oh, puasa ketemu antar calon pasangan nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi puasanya ini 8 jam ya. Ketika dia ke rumah sakit begitu atau ke puskesmas atau apa, dia harus puasa 8 jam gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini kan tidak semua orang tahu Mas Atta bahwa untuk calon pengantin, apalagi untuk ibu hamil ini ya, yang sudah terlanjur nggak periksa apalagi hanya TT aja. Aduh, nggak mempan bos. Dokter aja enggak, istrinya juga enggak gitu ya. Tapi sekarang dokter sudah mulai banyak gini ya, tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku kepo loh, kenapa si dokter nggak periksa itu kenapa? Karena nggak bisa merasa sendiri, tak itu alasannya. Kan dulu belum jadi dokter ini. Oh, sudah ya dokter ya waktu itu. Dulu masih muda kan waktu saya nikah masih dokter umum. Ya. Alasannya kenapa dok? Alasannya karena udah sibuk mikirin ini temanya apa ya, mau venue-nya mau indoor apa outdoor ya kan, terus nanti cateringnya apa ya, terus warnanya apa ya, seragamnya nanya warna apa ya, kelupaan dari dokter. Iya udah pusing, kesehatan diri sendiri nih malah nggak diperhatikan, kesehatan pasangan malah nggak diperhatikan, padahal itu yang paling penting kan. Dan kalau dari sisi harga untuk medical check up pranikah ini ya tergantung mindset kita kan. Kalau mindset kita memang kita pengen sehat ya kan, kita pengen sehat baik sebelum nikah, pada saat nanti nikah, terus kemudian hamil maupun setelah melahirkan. Saya pikir angka yang saya sebutkan tadi nggak terlalu besar. Saya pengen tahu dokter Uli nanti seperti apa jawabannya ya. Karena kalau kita medical check up itu kan hanya sebatas gitu-gitu aja, dan ini memang tidak diwajibkan oleh KUA, betul ya? Tapi ini hanya kesadaran diri supaya kita sehat, dokter gitu ya. Nah, pertanyaannya, nanti ketika pranikah dia sehat, tapi setelah hamil ternyata ada virus, misalnya rubella, bisa sembuh nggak sih? Nanti harus konsultasi ya ke dokter kandungan. Misal nanti ternyata terdeteksi nih pada saat hamil dia terdeteksi positif nih rubella. Ya langkah yang pertama memang harus konsultasi nih ke dokter kandungannya ya. Tentunya nanti kita akan melihat dia terkenanya itu pada trimester keberapa, pada bulan keberapa, trimester pertama kah, kedua kah, ketiga. Kalau pada trimester awal ya tentunya berbahaya banget ya kan. Terus kemudian TORS itu kan ada banyak jenis infeksi, yang terkena ini berarti rubella aja ya. Misalnya. Ya nanti dokter Objin akan meriksa salah satunya dari USG ya. Dari USG nanti dilihat bagaimana kondisi lingkar ininya, kepalanya ya. Takutnya kan kecil. Iya kayak gitu-gitu. Dokter Uli ini biasanya di lab ya. Ada petugas sendiri nanti yang di medical check up, betul ya? Iya. Dokter hanya menerima pesanan darah yang diberikan ke dokter. Berarti ya ketemu dokter dong kalau misalnya aku periksa. Enggak, darahnya aja yang ketemu. Darahnya si Elu. Kenapa kok kamu lebih beruntung darah daripada aku? Selama ini kalau mau konsultasi boleh kok. Bukan ya. Dokter, selama ini yang terjadi untuk pasangan-pasangan pengantin, penyakit apa yang diderita? Penyakit-penyakit yang bisa diderita ya? Iya, maksudnya yang selama dokter alami ketika dokter check up, indikasi itu yang biasanya terjadi apa, dokter? Medical check up yang selama ini ada di Sukandar memang kami belum ada paketan calon pengantin ini ya. Biasanya sih medical check up biasa aja ya, kita ada pemeriksaan darah lengkap, terus kemudian kita ada pemeriksaan hepatitis B, ada pemeriksaan HIV ya kan, ada pemeriksaan narkoba dan lain sebagainya. Biasanya sih kalau hepatitis HIV sih biasanya selalu negatif ya kan. Hepatitis B ya pernah lah yang positif, tapi jarang banget ya kan, karena kesadaran masyarakat itu sudah tinggi. Cuman untuk penyakit metabolik ya, kayak penyakit kencing manis ya, atau penyakit gula DM itu diabetes mellitus. Nah itu biasanya adalah beberapa yang
tinggi ya, Oke. gula darah yang puasanya ternyata tinggi. Nah, Oke. kolesterol itu juga biasanya kita dapetin beberapa tinggi ya meskipun nggak keseluruhan. Dokter Uli, artinya TORS ini sebenarnya hanya penyakit medis dan bukan genetik, bukan penyakit bawaan, penyerta, bukan? Bukan. Oh, tak jadi kamu aman. Amin ya Allah. Tapi nggak tahu istri. Kamu periksa. Tapi bisa ditularkan dari ibu hamil ke Anaknya. bayinya. Iya. Iya. Itu tak. Iya. Hati-hati tak. Jangan senang dulu kamu. Karena TORS ini memang belum familiar. Oke. Nah, adanya ini kita harapkan mengedukasi masyarakat supaya lebih sadar diri. Karena seperti yang Dr. Woli bilang tadi bahwa ini memang nggak wajib di KUA, tapi ini untuk menyadarkan diri kita Dengan supaya diri sendiri ya. calon bayi kita nanti lahirnya benar, Dipastikan sehat. dipastikan sehat. Kan dulu kita nggak pakai gitu, makanya nggak sehat ya. Ada nggak sih dok, ketika di medical check up ini, nggak tahu di mana ya, sehat nih keluarnya, ya? Apa yang hasilnya sehat? Hasilnya sehat. Ya, hasilnya sehat ketika medical check up, iya. Tapi ternyata anaknya keluar nggak sehat nih, ada nggak sih kemungkinan kayak gitu? Ya, misalkan medical check up-nya pranikah. Iya, medical check up pranikah. Pas waktu pranikah dia periksa segala macam ternyata hasilnya normal. Normal. Nah, ternyata waktu hamil ibunya baru terinfeksi. Ya. Bisa ya? Gitu. Nah, itu bisa. Nah, sehingga nanti pas waktu melahirkan ya akhirnya anaknya jadi sakit. Berarti ya kan? medical check up nih nggak harus pranikah aja dong, kalau gitu. Kalau Iya. kami memastikan bener-bener anak kita sehat nih. Iya, jadi selama hamil, makanya kan kita ada ANC terpadu kan, yang program pemerintah itu Oke. ada 6 kali kunjungan itu. Dan ini sebenarnya kalau ngomongin soal nominal, sebenarnya untuk saudara-saudara kita juga bisa pakai BPJS ya. Kalau bisa ya dokter ya. Bisa kalau ada indikasi. Ada indikasi. Kalau ada indikasi. Termasuk ketika hamil tadi ya, ketika Iya. hamil terus itu tadi ternyata bisa. ada indikasi. Oh ya, tadi saya belum jelasin tentang darah lengkap dan golongan darah sama Iya. resus ya. Oke. Jadi pada screening atau medical check up pranikah ini kita kan juga periksa darah lengkap nih. Nah, dari situ kan ketahuan kalau misalkan anemia. Nah, oke. ibunya anemia. Kalau ibunya anemia kan sudah ketahuan ya anemia, sedapat mungkin diobati ya kan, karena biar janinnya nanti tumbuh dengan sempurna ya. Atau bisa juga dari hasil DLI itu nanti interpretasi dari spesialis pandologi ini, kok ini kayaknya ke arah talasemia. Apa itu dok? Ya, penyakit talasemia itu dia penyakit yang kekurangan rantai globin ya, bisa rantai alfa maupun rantai beta. Jadi kalau misalkan nih ternyata dari hasil DL-nya ada ke arah kemungkinan talasemia, ya kan, misalkan si bapak ada kemungkinan ke arah talasemia, si ibu juga ada kemungkinan ke arah talasemia. Kalau mereka jadi nikah, maka 25% tuh bisa jadi talasemia mayor yang bahaya ya. Meskipun untuk menegakkan diagnosis talasemia nggak bisa dengan hanya darah lengkap ya kan. Jadi memang ada pemeriksaan lanjutan, makanya nanti harus konsultasi lagi untuk memastikan apakah memang betul ini talasemia gitu. Jadi untuk mencegah jangan sampai nanti anak yang dilahirkan jadi talasemia mayor ya kan. Dok, Atau talasemia minor. kalau golongan darah? Kalau golongan darah, nah kita ada yang namanya sistem resus RH ya. Resus itu adalah sistem penggolongan darah lain selain ABO. Oh, ada lagi. Ya, selain ABO ada yang namanya resus ya. Oke. Resus itu ada yang negatif dan ada yang positif ya. Memang resus negatif ini di seluruh dunia itu hanya 15% ya. Dan resus positif itu di seluruh dunia 85%, dan di Indonesia sendiri untuk resus negatif itu hanya sekitar 1%. Ya, yang jadi masalah nih ketika seorang wanita resus negatif nikah sama Positif. laki-laki yang resus positif ya kan. Negatif ketemu positif harusnya saling tarik menarik ya. Ya, tapi ini beda ya kan. Itu kan bukan tentang magnet ya. Bukan tentang kutub magnet, ini kan tentang resus ya. Bisa aja dokter. Jadi kalau misalkan nanti anaknya resus negatif nggak masalah ya. Nggak masalah, anak pertamanya resus negatif nggak masalah. Anak pertamanya resus positif pun nggak masalah, karena si ibu belum membentuk antibodi terhadap si anaknya yang pertama yang resus positif. Nah, akan jadi masalah ketika anak yang kedua itu resus positif. Karena apa? Ibunya yang resus negatif ini akan membentuk antibodi ke anaknya yang resus positif. Jadi antibodi si ibunya ini akan menghancurkan sel darah merah dari si anaknya, si janinnya. Jadi bisa karena bertentangan guguran, ya, bisa guguran dan sebagainya. Makanya itu penting banget
kita untuk memeriksakan resus ini, pemeriksaan golongan darah dan resus ini penting banget. Nah ini saya tertarik dengan Dokter Wuli ketika menjelaskan ya. Iya. Kita pengen Saya juga tahu. tertarik. Dok nggak buka kelas kuliah gitu mata kuliah? Ada nanti ya. Saya yang ngajar nanti. Enak sekali Pak. Dokter Wuli. Terima kasih ya. Saya hobi ngajar emang. Dokter Wuli begini. Ketika si pasien gitu ya. Pasien ini memberikan kesempatan untuk didiagnosis di medical check up gitu ya. Ini biasanya ada makanan tertentu nggak yang bisa mengakibatkan TORS? Maksudnya makan larangan nih, jangan susu ini. Misalnya umbi-umbian, jangan misalnya. Ada nggak makan-makan yang terkontaminasi untuk TORS ini gitu dokter? Iya. Pantangan lah. Pantangan ya, pantangan agar tidak terkena TORS ya itu yang pertama adalah nggak boleh makan makanan mentah yang tidak dicuci bersih. Jadi boleh sebenarnya makan makanan mentah itu boleh asalkan dicuci bersih ya. Jadi dicuci bersih itu definisinya bukan hanya dibilas dengan air ya, tapi kita pastikan bahwa kuman-kuman yang ada di sayuran yang nempel-nempel itu mati. Kalau bisa dibilas dengan air panas sekali aja gitu kan. Jadi untuk memastikan memang sayurannya itu benar-benar bersih. Yang kedua itu tadi mengkonsumsi daging yang mentah atau setengah matang ya kan. Biasanya mau kematangan berapa persen? Nah itu pantangan juga ya kan. Terus kemudian yang ketiga diusahakan agar tidak terkena salah satunya TORS ini adalah kalau memang hobi ini ya memelihara kucing. Ya, itu banyak ya dokter ya. Harus ada orang lain yang bersihin kotorannya si kucing ya kan. Dokter yang menjadi masalah kotorannya atau bulunya dokter? Biasanya kotorannya itu nempel kan di bulu. Nah bulunya dilus-luskan sama pemiliknya. Nah pemiliknya kadang lupa nggak cuci tangan dengan sabun ya kan, terus akhirnya makan. Itu yang dimakan itu yang bahaya kan akhirnya kalau misalkan lupa nggak cuci tangan. Apalagi kucingnya entah jenisnya anggora entah apapun itu makan pemiliknya. Ada gitu ada biasanya tanpa diketahui pemiliknya jilat-jilat ikannya bisa jadi loh mas. Habis itu dimakan nih karena saking sayang sama si kucing tadi gitu. Bahkan anak kecil itu yang suka lus-lus itu, sorry dokter, bahasa Jawanya kena penyakit mengi. Jadi sesak gitu dokter ya. Ini salah satunya juga dokter ya. Bukan sih, bukan. Maksudnya salah satu gejala. Mitos itu Pak. Dari bulunya katanya gitu. Oh iya, itu alergi. Alergi bulu kucing. Dia salah melihara kucing dok, makanya ngeyel aneh. Terus jangan lupa kucingnya juga harus dibawa ke dokter hewan ya. Dipastikan nanti. Jadi nggak dipasok mau dijual kucingnya. Jadi gitu ya. Oke, jadi ada pantangan-pantangan makanan cuci bersih, kemudian dagingnya juga harus matang beneran, jangan berapa persen itu. Selain itu apa? Selain itu harus meningkatkan daya tahan tubuh, ya kan, sistem imun. Habis itu cuci. Biar kuat tuh, gimana sih dok? Ngapain? Makan bergizi, selain itu apa lagi? Olahraga cukup atau gimana? Makan bergizi, olahraga cukup, pikiran tenang, hati juga tenang, ya kan. Banyak berdoa dan banyak tawakal lah. Dan satu lagi Pak, apa? ketemu sama dokter gini. Iya. Tapi masalahnya kita tuh pejuang salah satu bank. Itu yang kita mikir. Dokter bilang ya, jangan banyak mikir. Nggak bisa dok, kita tuh pejuang. Ketawa dokter. Terus ya untuk pencegahan hepatitis ya, hepatitis B, C kan kita tahu itu lewat darah. Jadi kalau misalkan kita sikat gigi, ya nggak boleh bertukar sikat gigi dengan orang lain, nggak boleh bertukar pisau cukur dengan orang lain, ya kan, itu juga bahaya. Terus kalau misalkan tenaga medis ya dipastikan bahwa pakai sarung tangan ya kan, jadi agar tidak terkena darah, tertular lewat darah ya kan. Terus kemudian misalkan apa ya, tindik ya, tindik. Nah saya pernah dok 2. Oh ya, sekarang udah ini lah. Insaf dia dok. Udah insaf dia, dagingnya malu. Lagi ya. Nah instrumen-instrumen yang dipakai untuk alat ini dan sebagainya itu harus dipastikan sudah tersterilisasi gitu, jadi biar tidak menularkan ya kan. Tapi kan nggak semua orang tahu dok. Tanya dulu, mohon maaf nih, bisa sakit nih, dokter itu steril nggak sih? Kan nggak mungkin gitu dokter ya.
kalau misalkan pasien dia berobat ke suatu institusi baik itu ke puskesmas maupun rumah sakit, sepanjang puskesmas atau rumah sakit itu terakreditasi, saya pikir pasti semuanya sudah dilakukan steril. Bahkan sebelum terakreditasi pun kita sudah seringkali melakukan sterilisasi karena ini hukumnya wajib, ya kan? Hukumnya ini wajib. SOP ya? Iya, sudah menjadi suatu SOP ya. Apalagi kan kita tahu kan semuanya sekarang sudah serba akreditasi kan. Nah, apalagi kalau akreditasinya udah bintang 5. Mungkin kalau ke tindik tadi bisa jadi, Pak. Iya, tindik atau tato. Iya, itu juga bahaya. Kalau misalkan nggak steril kan alatnya. Apalagi yang tato teman sendiri, Pak. Iya, eman gitu ya. Iya, sini aja. Satu untuk semua. Oke, dokter, selain itu apa lagi yang bisa dicegah supaya nggak kena torch? Kalau yang tadi bukan hanya TORCH ya, cuman juga hepatitis B, hepatitis C dan HIV ya. Untuk TORCH ya itu kita dokter, harus. kalau misalnya junk food, ya itu boleh nggak sih, dianjurkan nggak sih makan makanan yang cepat saji gitu? Iya, kalau junk food itu dia ini ya, bukan hanya maksudnya yang lebih itu nanti berbahaya itu ke arah gula darah. Ya, naik ya? Iya, jadi kalau misalkan nanti gulanya itu naik sebelum nikah, kita lihat GDP-nya itu naik, nanti beresiko pada saat hamil. Jadi DM gestasional, jadi penyakit kencing manis pada saat hamil. Nah, kalau pada saat hamil dia udah kena DM, maka anaknya yang dilahirkan nanti bisa berat badan bayinya itu besar banget, atau bisa juga pada saat lahir bayinya itu ini apa namanya? Hipoglikemi atau kekurangan gula. Ya, kenapa kekurangan gula? Karena pada waktu hamil gula darah si ibunya kan tinggi, insulinnya tinggi. Jadi pada waktu bayi itu dilahirkan, si tubuh itu masih memproduksi insulin yang tinggi, jadi akhirnya bayinya jatuh ke hipoglikemi. Oke. Kalau itu hipoglikemi itu kadar gula dalam darahnya rendah, jadi ya itu bahaya juga kan buat bayi kan. Tapi kalau dokter gulanya normal ya? Saya alhamdulillah normal. Kok manis banget gitu? Ya, tapi gula saya nggak tinggi sih. Rata-rata normal Indonesia. Seperti yang tinggi gajinya. Amin. Dokter, ini dokter bilang bahwa ketika ibu hamil ini kemudian melahirkan dan dia itu mungkin ada salah satu indikasi dari TORCH tadi, dia harus sesar gitu ya. Iya, betul. Harus sesar. Iya. Nah, dokter, ketika sesar ini apakah tidak memperparah keadaannya si ibu ini, walaupun demi menyelamatkan si janin? Iya. Gimana? Jadi indikasi sesar itu salah satunya adalah bila ternyata si ibu ini menderita herpes genital, ya kan, di organ genitalianya. Jadi kalau misalkan dipaksa bayi ini dilahirkan secara pervaginal, maka bayi akan tertular. Ya, untuk menghindari itu maka memang harus konsultasi ke dokter kebidanan, ya kan, konsultasi ke dokter kebidanan, dan biasanya sih dokter akan mempertimbangkan positif negatif, untung ruginya, ya kan, segala sesuatunya, dan biasanya sih melarang ya untuk melahirkan secara pervaginal atau secara normal. Oke. Jadi kesimpulannya, penting nggak sih medical check up sebelum nikah? Nih, dokter. Penting banget, ya kan? Penting banget karena tujuan kita menikah itu salah satunya adalah untuk melestarikan ini ya, keturunan, ya kan? Dan kita pengen nanti anak-anak kita yang menjadi generasi penerus bangsa ini jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, ya kan? Anak-anak yang cerdas gitu kan. Nah, agar bisa kita melahirkan anak-anak yang seperti itu, ya, kita harus menjaga kesehatan dari sejak sebelum nikah, ya kan? Kita harus memastikan bahwa kita ini sehat. Baik, pertama kita nggak anemia, ya, dari sisi biarnya kita nggak anemia. Kemudian kita nggak terkena yang namanya hepatitis B, hepatitis C maupun HIV, ya kan? Untuk memastikan juga golongan darah kita, ya kan, golongan darah dan resus kita, ya, jangan sampai ketika si istrinya resus negatif kemudian suaminya resus positif. Nah, ini kan harus konsultasi lebih lanjut. Nanti akan bergejolak. Ya, harus konsultasi lebih lanjut ke dokter kandungannya. Terus kemudian juga jangan sampai juga TORCH kita positif, gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata di medical check up pranikah ini ternyata positif, ya mau nggak mau harus konsultasi kan ke dokter, yang apakah
diobatin dulu, ditunda kehamilannya selama masa pengobatan. Demikian juga untuk pemeriksaan gula, itu penting banget supaya pada saat hamil kita nggak menderita yang dinamakan ini DM gestasional, ya DM pada saat kehamilan gitu. Saya pengennya sih nggak mau pisah sama Dokter Uli ya. Kita berdua tuh nyaman, kenapa sih harus bareng itu? Tim redaksi jangan ini dong kita Sayangnya kalau misalnya periksa nggak bisa ketemu Dokter Uli. Bisa darahnya. Kembali ke dokter umum aja. Saya pengen di rumah terakhir ya. Dokter Uli ini memberikan ajakan kepada semua orang, nggak hanya calon pengantin tapi semua orang untuk sehat gimana? Iya. Ya buat masyarakat Kabupaten Mojokerto ya pada khususnya, yang pertama siapa yang maksudnya kalau bukan kita yang memperhatikan kesehatan kita sendiri, siapa lagi? Gitu kan. Dan mau nggak mau apapun yang terjadi kita harus sehat karena kita harus meneruskan perjuangan hidup ini gitu kan. Puisi banget ya. Dokter Uli ini selama selama sebagai dokter spesialis patologi klinik naiknya lagi apa nih? Naiknya maksudnya lebih spesifik lagi apa gitu, lebih khusus lagi apa? Konsultan ada? Konsultannya ada, doakan ya. Amin. Ada nanti konsultan hematologi misalkan seperti itu ada. Kita ada konsultannya setelah kita sekarang aja. Terima kasih mohon doanya. Terima kasih Dokter Uli luar biasa. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Lebih ya. Ditolong aja ya. Oke, akhirnya saya Ferry Prasetya. Saya Tata Pradita. Terima kasih kepada paling khusus ya Dokter Uli ya, memberikan banyak edukasi tentang apa itu TORS dan sebagainya. Dan ini memang tidak hanya untuk teman-teman yang mau menikah, tapi semua orang yang pengen sehat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.